Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 6 November 2021. Bacaan kita hari ini dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita minta kekuatan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan hikmat-Mu, biarlah kami boleh memahami firman-Mu ini untuk kami lakukan di dalam hidup yang masih akan Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan yang berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang mudah, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu didadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bahwa kesudahan perkara itu,
sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Tema kita hari ini menjadi penolong yang baik. Masokan untundui tosenga. Pernahkah seseorang datang meminta perlindungan terhadap Anda? Lalu bagaimana Anda memperlakukan orang itu setelah mengetahui masalahnya? Naomi memberi petunjuk kepada Rut agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari, bahwa setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Ayat tempat bacaan kita. Hendaknya dipahami bahwa tindakan Rut sama sekali bukan tindakan amoral, sebab ini adalah tindakan simbolik untuk meminta perlindungan Boas. Dengan tindakan itu, Boas menilai Rut sebagai perempuan yang jujur, sehingga Boas pun berjanji untuk menikahi Rut. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun demikian Boas tidak ingin bertindak gegabah, melainkan kepatuhan Boas terhadap hukum Allah memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Boas tidak sembarangan mengambil keputusan dengan semata-mata karena hasrat yang ingin segera terpenuhi, melainkan Boas mempertimbangkan apakah sudah sesuai dengan keadaan berlaku saat itu. Petunjuk Naomi kepada Rut ke tempat pengirikan milik Boas adalah tindakan yang biasa pada zaman itu. Demikian juga dengan tindakan Boas menebus Rut. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa Boas menebus Rut merupakan gambaran simbolik yang mengingatkan kita tentang bagaimana janji Allah menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan berkenan menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Tindakan ini dapat kita maknai sebagai gambaran simbolik penebusan Yesus Kristus. Ia dengan kasih-Nya yang besar berkenan turun ke dalam dunia, berkorban untuk menebus dan melepaskan kita dari kuasa maut. Karena itu, jadilah penolong terhadap setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur firman-Mu yang datang kepada kami hari ini, Tuhan. Tolong kami semua untuk menjadi penolong bagi setiap orang yang datang kepada kami di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang boleh kami rasakan, itu boleh kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Ini doa kami, Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.